Man hafaza ala shalah akramallahu bi khamsi khisalih. Barang siapa yang menjaga betul salat 5 waktunya, akramallahu bi khamsi khisalih, akan diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala 5 kemuliaan. Oleh karena itu mesti kita saling mengingatkan, paling tidak salat kita dijaga dengan baik. Apa itu? Yarfa'ullahu anhu dhaika aisy. Selama orang salat itu, maka selama itu dia terpelihara dari gundah gulana dan hati yang sumpah. Jadi kalau ada orang yang selalu susah hatinya, maka pergi berwudu, salat, berarti kalau masih saja sumpah hatinya, berarti masih perlu diperbaiki salatnya. Yarfa'ullahu anhu dhaika aisy wa azabal qabr. Yang kedua, orang yang menjaga salatnya adalah dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur. Kalau datang mungkar dan nakir bertanya di alam barzahnya, yang menjawabnya salatnya. Ya, dia kemudian meskipun itu abstrak, tetapi sunnatullah di alam barzah berbeda. Salat bisa berwujud menjadi makhluk yang mampu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari mungkar dan nakir. Dia mampu melindungi manusia di saat dia berada sendirian di alam barzahnya. Yarfa'u anhu dhaika aisy wa tabal qabri wa yutimullahu kitabahu biyaminihi. Jadi kalau kita dibangkitkan nanti, semua kita ini akan diberi buku amalan kita yang sudah terprinter. Karena setiap manusia itu sudah tercatat semua dalam chip yang terekam, yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala di leher kita masing-masing. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqi. Setiap manusia itu diberikan chip di lehernya, atau diberikan barcode di lehernya yang merekam seluruh perbuatannya 24 jam. Bukan di tangan disimpan, bukan di kaki, karena masih ada orang yang bisa hidup tanpa tangan, masih ada orang hidup tanpa kaki, tetapi diletakkan di leher karena tidak ada orang yang bisa hidup ketika dipotong leher. Fakullah insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaba yalqahu mansura. Kelak seluruh rekaman-rekaman yang tersimpan dalam chipnya di lehernya itu ketika nanti dibangkitkan akan dikeluarkan dalam bentuk buku amalan. Iqra kitabak. Lalu setiap kita disuruh membaca kitab kita masing-masing. Baca itu buku amalan sudah menjadi buku yang sudah tersimpan di chip, lalu kemudian dikeluarkan dalam bentuk buku. Kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Cukuplah kalian menentukan kemana masa depanmu, ke surga atau neraka. Jadi orang yang menjaga salatnya diberikan buku amalannya itu dari sebelah kanan sebagai simbol bahwa dia selamat. Kalau diberikan dari sebelah kiri, berarti isi buku amalannya itu lebih baik, lebih banyak keburukannya berbanding kebaikannya. Tapi kalau dia diberi dari sebelah kanan, itu pertanda bahwa buku amalannya, catatan-catatan hidupnya sejak dia lahir sampai dia meninggal, itu berarti kebaikannya masih jauh lebih berat berbanding dengan keburukannya. Wa yamurru ala sirati kal baraki. Yang keempat adalah orang menjaga salatnya itu adalah dia mampu melewati titian siratal mustaqim itu kal baraki, sama seperti kilat. Jadi macam-macam orang nanti, ada yang lambat, ada yang cepat, tetapi orang yang menjaga salatnya itu akan menyeberangi titian itu secepat kilat. Wa idul jannata bighairi hisab. Dan yang terakhir, kemuliaan yang diberikan Allah bagi orang yang menjaga salatnya adalah dimasukkan ke dalam surga tanpa perlu lagi dihisab, tanpa perlu lagi dihitung amalan-amalan yang lain, tanpa perlu ditimbang lagi, tanpa perlu ditanya lagi. Oleh karena itu, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaannya dengan Allah Subhanahu wa taala, dia yakin betul bahwa dia akan dibangkitkan
Dia yakin betul bahwa dunia ini sementara saja, perjalanan kita masih panjang. Yang harus dilakukan adalah falyamal amalan salihah. Amal saleh bagi kita seorang muslim itu banyak sekali Bapak dan Ibu. Amal saleh itu bukan hanya salat, bukan hanya zakat, bukan hanya puasa, bukan hanya haji, tapi seluruh kerangka kehidupan kita ketika diarahkan kepada hal yang baik itu semua amal saleh. Yang punya harta benda bisa beramal saleh dengan harta bendanya, yang punya pemikiran bisa beramal saleh dengan pemikirannya, yang punya kesehatan yang kuat bisa beramal saleh dengan kesehatannya, yang tidak punya apa-apa bisa bangun tengah malam lalu dia mendoakan saudara-saudara, dia mendoakan tetangganya supaya kaya, dia mendoakan tetangganya supaya sejahtera, dia mendoakan tetangganya supaya kemudian selamat. Dia memberi maaf seperti tadi disampaikan oleh Ustaz Aldam, tanpa orang lain mohon maaf, dia sudah memberikan maaf.